Mereka Jokower, geng Solo, oligarki, Parcok sangat gembira dengan judul ini. Jadi kita dijadikan bemper untuk menghantam Prabowo. Padahal sebenarnya dia menunggu itu jatuh dan dia ambil alih. Clear. Clear, jangan. Bukan saya membela, saya ketemu Prabowo, saya bilang, Pak Prabowo, saya percaya niat Bapak. Tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Dan saya bisa gila dengan cara Bapak terlalu berbelok-belok. Manusia merdeka saat itu kembali buka-bukaan. Siapa sesungguhnya yang diuntungkan kalau Presiden Prabowo Subianto itu dijatuhkan. Secara terbuka saat itu langsung menuduh bahwa ya tentu saja Joko Widodo dan para termul. Dia menyatakan seperti itu yang diuntungkan. Mengapa? Karena logikanya ya memang kalau secara konstitusional kalau kemudian presiden jatuh maka yang menggantikan itu adalah wakil presiden. Dalam hal ini sekarang Anda boleh nggak suka, realitasnya yang menjadi wakil presiden adalah Gibran Rakabuming Raka, putra dari mantan presiden Joko Widodo. Bagaimana penjelasan dari Said Didu? Coba kita simak. Judul ini saya pikir yang paling senang dengan judulnya adalah Termul dan Jokowi. Ya. Nah, tadi menarik ya, Said Didu menyatakan bahwa boleh setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dia. Ya. Katanya bahwa kok sekarang tiba-tiba dia menjadi terwo. Ini untuk menunjukkan bahwa dia menjadi pendukungnya Prabowo, ternak Prabowo. Tapi ini istilah yang nggak lazim yang banyak dikenal oleh para netizen kan termol. Tapi Said itu kelihatannya siap pasang badan soal itu ya, bahwa kemudian dia dituduh soal menjadi pendukung Prabowo. Saya tahu memang dalam gerakan-gerakan civil society itu sekarang muncul juga kan keinginan untuk agar Prabowo itu dijatuhkan, diturunkan. Orang seperti Saiful Mujani dan sebagainya misalnya menyatakan soal itu. Tapi ada juga yang menyatakan kalau kemudian Pak Prabowo dijatuhkan yang akan terjadi kan Gibran yang menjadi wakil presiden. Apa mau seperti itu? Nah kelihatannya Said itu dalam posisi seperti ini ya. Kalau soal yang ingin Prabowo jatuh, saya kira bukan Saiful Mujani saja, banyak juga yang para aktivis dan penggiat HAM yang lain juga ingin melakukan semacam itu. Tapi oke, saya tidak ingin menghakimi baik yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo atau yang menyatakan bahwa kalau Pak Prabowo jatuh itu nanti Gibran Rakabuming yang akan jadi wakil presiden. Nah kalau menurutku Anda, komentar Anda seperti apa? Silakan Anda kirim, tulis di komentar Anda di bawah ini. Saya Herzbun Arif, tetap berpikir dengan akal sehat dan jangan gampang terprovokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, memang ini sangat menarik bahwa di sini dikatakan jika Prabowo dimakzulkan, Gibran otomatis naik jadi presiden. Ini kata pakar hukum tata negara UNS. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana pandangan dari kata pakar hukum tata negara UNS ini ketika Prabowo dimakzulkan, apakah Gibran otomatis naik jadi presiden? Nah, kalau kita melihat bagaimana sejarah Indonesia, teman-teman, sejarah sebelumnya ketika presiden dimakzulkan, maka saat ya Pak Soeharto juga dimakzulkan, ya tentu wakilnya yang naik. Kemudian ya ketika juga Gus Dur dimakzulkan, maka Megawati juga naik. Artinya bahwa wakil presiden itu otomatis jadi naik. Nah, apakah nantinya beda dengan pakar hukum tata negara UNS ini mengenai pandangannya, teman-teman, atau bagaimana? Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa ada isu pemakzulan presiden? Ya, kenapa berhembus? Ya, apakah punya pelanggaran atau bagaimana? Tentu, ya, presiden dan wakil presiden itu dimakzulkan ketika ada pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan. Nah, apakah pelanggaran berat yang dilakukan oleh Pak Prabowo sehingga ada inisiasi atau isu-isu pemakzulan? Nah, silakan memberikan komentar Anda, teman-teman, karena ya sampai sekarang saya masih belum tahu apa yang menjadi alasan kenapa isu ini bisa mencuat ke publik. Oke, kita kembali ya teman-teman ya mengenai ketika presiden ya dimakzulkan, apakah wakil presiden otomatis naik jadi presiden.
Andai kata Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan dari jabatannya, apakah secara otomatis yang menggantikan adalah Wakil Presiden Raka Buming Raka? Ya, karena Gibran atau Gibran Raka Buming Raka ini adalah sebagai Wakil Presiden. Pertanyaan itu mungkin muncul di benak publik melihat situasi negara belakangan ini yang makin memanas dengan serangkaian demo. Nah, memang teman-teman belakangan ini ya banyak sekali terjadi demo demi demo. Pakar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret ya UNS Surakarta Suni Umul Firdaus mengatakan pemazulan jabatan presiden dan wakil presiden bukan hal yang mudah. Memang benar teman-teman bahwa bukan seperti membalikkan telapak tangan bisa segampangnya ya, tentu harus didasarkan pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang sangat-sangat berat ya, dan itu pun ada prosesnya, tidak langsung. Oke. Karena menurutnya ada mekanisme yang diatur dalam konstitusi ya, ada konstitusi yang mengatur hal itu. Alasan pemazulan diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini harus digarisbawahi teman-teman bahwa wakil presiden dan sebagai presiden dan wakil presiden dapat dimajukan ketika sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran hukum seperti apa yang dimaksud ini? Nah, pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Nah, ternyata bahwa ketika presiden dan wakil presiden melakukan pengkhianatan kepada negara, boleh dimakzulkan. Kemudian tindakan korupsi. Nah, artinya bahwa ketika presiden dan wakil presiden melakukan tindakan korupsi, ya bisa dimakzulkan. Kemudian penyuapan, kemudian tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela atau dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sambung Suni. Oke, yang menambahkan bahwa prosedur pemunculan presiden atau wakil presiden itu panjang dan berat. Ya, memang ya pernah juga disampaikan oleh Mahfud MD bahwa pemazulan presiden dan wakil presiden itu sangat panjang sekali. Ya, itu melalui DPR, kemudian setelah itu melalui Mahkamah Konstitusi, baru kembali lagi ke DPR, dan setelah itu baru ke MPR. Nah, proses itu, jeda itu sangat lama sekali. Bisa saja nantinya mungkin kalau dimulai sekarang, ya maka bisa saja di tahun 2029 baru selesai. Nah, untuk apa juga kan? Ya. Kemudian Suni menuturkan berdasarkan pasal 7B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, prosedur memakzulkan presiden atau wakil presiden yang pertama adalah DPR. Nah, ini prosedurnya teman-teman. DPR mengajukan usul pemberhentian kepada MPR, tetapi harus melalui beberapa tahap ya, ada juga tahap-tahapnya di sana. Yakni DPR meminta Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian DPR hanya bisa mengajukan usul pemberhentian dan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna dengan kejadian minimal 2/3 dari total anggota DPR. Kemudian tahap kedua menurut Suni adalah Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima. Kemudian, jika MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti bersalah, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ke MPR. Nah, kemudian lalu MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak menerima usulan. Nah, setelah itu keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam
rapat paripurna MPR dengan kehadiran sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Nah, kemudian teman-teman, jadi tidak mudah memakzulkan presiden maupun wakil presiden, kata Suni. Ya, memang teman-teman, dari proses itu saja tadi, ya, itu membuktikan bahwa itu tidak mudah dan tidak gampang. Kemudian belum lagi dalam pembuktian pelanggaran, apakah benar itu terjadi pelanggaran dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A 7B yang diatur adalah pemakzulan presiden atau wakil presiden. Artinya bisa presiden saja yang diberhentikan, bisa wakil presiden saja yang diberhentikan. Bisa juga keduanya kalau memang terbukti melakukan pelanggaran masing-masing, terang Suni. Menurut Suni, apabila yang dimakzulkan adalah presiden, maka penggantinya adalah wakil presiden. Nah, ini teman-teman, bahwa artinya kalau hanya presiden yang dimakzulkan, maka otomatis penggantinya itu adalah wakil presiden. Ya, tidak boleh orang lain. Baru orang lain kalau misalnya ya dua-duanya dimakzulkan, baik itu presiden dan wakil presiden. Nah, kalau misalnya wakil presiden yang dimakzulkan, maka tentu baru oleh orang lain yang menggantikan. Tidak mungkin presiden turun ke wakil presiden. Kemudian, hal ini diatur jelas dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya, ujar Suni. Selanjutnya Suni menerangkan bahwa pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Dan berdasarkan ayat 3 disebutkan jika presiden dan wakil presiden mangkat berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan pelaksanaan tugas. Ya, secara pelaksanaan melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, jelas Suni. Selambat-lambatnya 30 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, pungkas Suni. Nah, itu teman-teman tentang prosedur bagaimana pemakzulan presiden dan wakil presiden, dan bagaimana juga ketika presiden dimakzulkan maka otomatis wakil presiden akan naik. Ya, terkecuali kalau misalnya wakil presiden dimakzulkan baru orang lain yang menggantikan. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.